Stunting atau TENKES di Kota Pekalongan mencapai 23,1% atau lebih tinggi dari rata-rata nasional yakni 21,6% pada tahun 2022. Kondisi lingkungan yang kerap banjir rob menjadi salah satu pemicu sehingga pemerintah dan elemen masyarakat bekerja keras menurunkan kasus TENKES. Setiap tahun Kota Pekalongan harus mengalami banjirop akibat penurunan permukaan tanah atau land subsidence. Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat merupakan daerah terparah menerima musibah tahunan ini. Banjir di Kota Pekalongan menyebabkan lingkungan permukiman menjadi kumuh, air tercemar, dan sanitasi yang buruk. Hal tersebut memicu permasalahan kesehatan di masyarakat termasuk stunting atau TENKES pada anak. 70% pengaruh stunting itu ternyata dari lingkungan. Lingkungan dalam arti sanitasi, ya sanitasi, kemudian akses air bersihnya, kemudian mungkin jamban keluarganya. Itu yang perlu, yang namanya kita sebut adalah intervensi sensitif. Berdasarkan data dari Puskesmas kami, memang kasus stunting di wilayah Pekalongan Utara, khususnya di Puskesmas Krapyak itu yang meliputi wilayah Degayu dan Krapyak cukup tinggi, nggih. Untuk jumlah balita stunting itu di Kelurahan Krapyak ada 66 anak, kemudian di Degayu ada 36 anak. Sedangkan untuk baduta atau bawah 2 tahun itu di wilayah Krapyak ada 8 dan Degayu ada 9. Berdasarkan survei status gizi Indonesia tahun 2022, angka prevalensi kasus TENKES di Kota Pekalongan cukup tinggi, yaitu mencapai 23,1% lebih tinggi dari nasional, yaitu di angka 21,6%. Pemerintah Kota Pekalongan bergerak untuk menurunkan angka TENKES dengan berbagai program, diantaranya memaksimalkan peran posyandu bagi balita. Para balita diberikan vitamin, imunisasi, serta pemeriksaan berat dan tinggi badan. Terdapat pula kelas ibu hamil yang memberikan pendampingan dan edukasi agar terbebas dari resiko tinggi yang memicu melahirkan bayi TENKES. Harus juga ada peningkatan berat badan, jangan sampai ibu hamil itu stuck, berat badannya tidak meningkat, karena itu juga nanti akan berpengaruh dengan kelahiran bayinya. Jadi lahir juga jangan sampai di bawah 2,7 kilo berat badannya, karena itu akan berisiko stunting. Bagi para remaja atau pelajar putri sekolah menengah wajib diperiksa kadar hemoglobin pada darah setiap 3 bulan sekali. Upaya tersebut untuk menurunkan risiko anemia saat dewasa dan menjadi ibu hamil yang dapat memicu lahirnya generasi TENKES. Ketika hemoglobin itu kurang, otomatis nutrisi dan oksigen itu tidak akan terdistribusi dengan baik, sehingga itu memiliki kaitannya dengan stunting, apalagi kalau yang terjadi HB adalah ibu yang sedang mengandung. Dalam pemberian makanan tambahan bagi bayi yang telah divonis TENKES maupun gizi buruk, serta untuk ibu hamil berisiko tinggi, pemerintah Kota Pekalongan menggandeng relawan dari masyarakat untuk ikut turun tangan dengan menyediakan makanan penambah gizi secara gratis serta mendistribusikannya setiap hari. Saya kira sangat efektif untuk membantu anak-anak stunting, apalagi untuk mereka keluarganya yang mungkin kurang ya Pak. Jadi mereka dengan dapat jajan seperti ini juga gizinya kan teratur, di situ ada takaran-takaran gizinya, jadi mereka tidak jajan sembarangan di luar gitu. Stunting atau TENKES masih menjadi permasalahan yang diabaikan oleh masyarakat. Tidak sedikit warga yang memiliki anak TENKES enggan dirujuk ke fasilitas kesehatan karena menganggap kondisi tumbuh kembang yang terhambat bukan masalah serius. Ya memang itu karena pola pikir dari masyarakat yang menolak, bahwa kadang malu untuk disebut sebagai balita stunting, sehingga ketika dirujuk ke dokter spesialis anak kadang tidak mau menghadirinya. Itu juga menjadi kendala yang dihadapi oleh puskesmas. Biasanya kami akan melakukan penjemputan ke rumah supaya mengajak balita ke dokter tersebut. Pemicu naiknya kasus TENKES di Kota Pekalongan dari 21% di tahun 2021 menjadi 23,1% di tahun 2022 tidak karena faktor lingkungan saja. Kemiskinan diduga ikut menjadi pemicu, ditambah pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang cukup rendah dalam mencegah dan menanggulangi kasus TENKES di masyarakat. Mukhtarom, TVRI Jawa Tengah.